Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan beberapa materi terkait tentang pengantar ilmu hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niko Akmal Chandra Saputra, NPM saya 2206200319, dan teman-teman saya. Nama saya Alif Afandi, NPM 2206200267. Nama saya Ahmad Zaki Ginting, NPM saya 2206200309. Baiklah, mari saja kita langsung masuk ke materinya. Para ahli juga mengemukakan pendapat mereka tentang ilmu hukum seperti Gustav Hertz yang mengemukakan bahwa ilmu hukum mempelajari makna objektif tata hukum atau dogmatika hukum. Paul Scholten yang mengemukakan bahwa ilmu hukum merupakan bidang studi, dan Van Kruisman yang mengemukakan bahwa ilmu hukum bukanlah sebuah ilmu. Sebagaimana kita ketahui, ketika ada ilmu pasti ada kata pengetahuan. Akan tetapi, kita ketahui juga bahwa dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda, sama halnya dengan ilmu hukum dan pengetahuan hukum. Ilmu hukum terjadi dan dinyatakan sebagai ilmu hukum apabila telah memenuhi syarat ilmiah, yaitu objektif, metodis, sistematis, dan universal. Sedangkan pengetahuan hukum terjadi ketika kita memiliki pengalaman atau kejadian yang berkaitan tentang hukum. Contohnya dalam rambu lalu lintas. Saya di sini akan memaparkan beberapa pengertian mengenai pengertian hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi yang bersifat memaksa dan mengatur. Ada juga, hukum itu bisa diartikan adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pemerintah yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Apa itu sumber hukum? Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan dan memiliki kekuatan yang sifatnya memaksa. Pada hakikatnya, sumber hukum merupakan awal permulaan atau sumber berlakunya hukum. Sumber hukum ini dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan segala sesuatu yang dapat diambil sebagai materi hukum atau faktor yang dapat membantu pembentukan hukum. Sedangkan sumber hukum formil merupakan asal ditemukannya peraturan-peraturan hukum positif atau yang menunjuk pada bentuknya peraturan. Sumber hukum formil ini terdiri atas undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi atau keputusan hakim, traktat atau perjanjian negara, dan doktrin atau pendapat ahli. Sumber hukum formil yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang sebagai sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang material dan undang-undang formil. Undang-undang material sendiri merupakan setiap peraturan yang menurut isinya mengikat setiap orang atau masyarakat. Sedangkan undang-undang dalam arti formil adalah setiap peraturan yang berdasarkan cara pembuatannya disebut sebagai undang-undang. Contoh undang-undang formil antara lain: pertama, UUD. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, UU atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah. Masuk ke sumber hukum formil yang kedua, yaitu kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang tetap atau berulang, sehingga merupakan pola tingkah laku yang tetap dan menimbulkan kesadaran bahwa peraturan tersebut adalah baik. Kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum apabila pertama, kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, memiliki kepercayaan bahwa kebiasaan itu wajib. Yang ketiga, apabila dilanggar kebiasaan itu akan dikenakan sanksi. Masuk ke jenis sumber hukum formil yang ketiga, yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah setiap keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi dalam membuat keputusan
hakim cenderung mengikuti keputusan hakim yang lain karena pertama, alasan psikologis, yang kedua, alasan praktis, dan ketiga, putusan terdahulu yang sudah adil. Masuk ke jenis sumber hukum formal yang keempat, yaitu traktat. Traktat adalah perjanjian antar negara yang terdiri atas traktat bilateral dan traktat multilateral. Masuk jenis sumber hukum formal yang kelima, yaitu doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang ternama yang menjadi dasar bagi hakim untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan perkara. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai materi tentang pengantar ilmu hukum. Jadi sekianlah video yang kami buat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.